pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat At-Taghabun, Quran surat 64 ayat 2, yang artinya pengungkapan kesalahan. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu di ayat selanjutnya di Quran surat Al-Munafikun, orang-orang munafik, Quran surat 63 ayat ketiga, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Ini di dua ayat ini saling berkaitan ya. Kita bisa lihat bahwa yang pertama, dialah yang menciptakan kamu. Ini bahwa Allah yang menciptakan kita manusia. Allah menciptakan kita manusia itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Bagaimana di ayat Al-Quran disebutkan bahwa kita ini manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan kita main-main, itu ada maksud dan tujuannya. Lalu Allah memberikan kita manusia itu petunjuk arah bagaimana kita beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan itu adalah ada di Al-Quran. Al-Quran itu sebagai peringatan, petunjuk, pembawa berita gembira. Berita gembira itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Di sini di dua hal ini yang membedakannya adalah apa? Bahwa yang kafir itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa sembahlah aku, ingatlah kepadaku, beriman dan bertakwa, bagaimana perintahnya Allah, tutup aurat. Banyak ayat-ayat di Al-Quran itu. Akan tetapi orang-orang kafir itu mereka tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan orang fasik, orang munafik, orang sombong, orang musyrik, semuanya sama saja di hadapan Allah itu adalah orang kafir. Dan orang kafir itu Allah janjikan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang kekal. Dan Allah Maha Adil. Bagaimana Allah menjanjikan orang kafir itu adalah neraka, maka Allah menjanjikan orang yang mukmin, orang yang beriman itu adalah surga. Lalu ini Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka orang kafir ini, mereka tidak percaya akan adanya Allah. Sebab kalau mereka percaya, mereka akan tahu bahwa Allah itu Maha melihat apa yang dia kerjakan, apa yang terdapat dalam hatinya itu. Dia tahu, Allah tahu gitu. Yang dalam hati aja Allah tahu, apalagi perbuatan yang dilakukan. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan orang kafir itu mereka tidak takut kepada Allah. Itu adalah salah satu dosa syirik, dan dosa syirik adalah salah satu dosa yang tidak diampuni. Mereka beriman kepada Allah, akan tetapi pada kenyataannya semua perbuatannya itu tidak mencerminkan bahwa mereka itu beriman kepada Allah. Makanya sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir karena memang yaitu selalu mendustakan ayat Allah, mengabaikan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, lalu tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Mereka tidak yakin akan pertemuan dengan Tuhannya, mereka tidak yakin bahwa ada hari perhitungan, hari
bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang mereka lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah tidak sia-sia. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan sia-sia. Makanya Allah juga tidak menciptakan manusia dengan sia-sia. Kenapa hati mereka dikunci? Allah tidak menjalimi hambanya, tapi hambanya yang menjalimi diri sendiri. Allah itu sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada hambanya, kepada manusia itu lewat Al-Quran. Semua firman Allah yang tidak membaca ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka hati mereka dikunci. Bukan karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah memberi petunjuk, akan tetapi manusianya sendiri yang memang tidak memanfaatkan apa yang kasih sayang Allah itu berupa petunjuk agar mereka selamat di akhirat. Karena mereka selalu mengabaikan ayat-ayat Allah, sehingga yaitu hati mereka tidak bisa menerima kebenaran apa yang ada di depan matanya. Al-Quran itu kebenaran, Al-Quran itu petunjuk bagaimana Allah di banyak ayat di Al-Quran Allah sampai bersumpah bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah Sang Maha Pencipta, dan yang mendustakan ayat-ayat Allah itu sudah melakukan penyimpangan, sudah melakukan sesat, karena mereka tidak mengakui bahwa Al-Quran itu adalah benar dari Sang Pencipta, dari sisi Allah. Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, sampai bersumpah demi hambanya agar percaya bahwa Al-Quran itu adalah benar. Allah bersumpah di banyak ayat di Al-Quran. Allah bersumpah demi beredarnya bintang-bintang. Allah bersumpah tempat beredarnya bintang-bintang. Ada juga tafsir yang menyebutkan Allah bersumpah demi masa turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu adalah benar dari Allah. Al-Quran itu terpelihara. Adapun yang perbedaan tafsir itu adalah bagaimana kesalahan dari memang manusianya menafsirkan apa yang ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran itu gitu. Bukannya Allah tidak tahu, Allah membiarkannya supaya kita berpikir. Allah bersumpah demi masa, bukan demi masa turunnya Al-Quran, akan tetapi demi masa secara keseluruhan. Bagaimana kita tahu ya, di ayat Al-Quran itu ada yang menyebutkan bahwa bumi dan langit itu tadinya bersatu. Kita tahu bahwa teori penciptaan semesta ini itu di teori Big Bang, suhu triliunan, kemudian meledak lalu mengembang menjadi partikel langit, bumi. Awalnya memang nebula ya, jadi gas, jadi bintang, lalu bagaimana langit, terus bagaimana terciptanya jadi planet-planet yang salah satunya adalah memang jadi bumi gitu kan. Lalu dari penciptaan itu kan tercipta bintang-bintang menjadi banyak miliaran galaksi. Itu ada di ayat Al-Quran bahwa dijadikan indah gugusan bintang, gugusan itang merupakan pemandangan yang indah bagi manusia gitu. Lalu Allah menyebutkan sumpahnya itu demi beredarnya bintang-bintang. Itu adalah menunjukkan memang waktu penciptaan alam semesta. Karena silahkan di searching ya, bahwa sebelum ledakan penciptaan awal semesta ini tidak ada waktu, tidak ada ruang dan waktu.